My head is heavy, let me lay it down into your lap. Assalamualaikum pemilik kebaikan. Oke, saya senang sekali menyapa teman-temanku yang ada di sana dengan sebutan pemilik kebaikan, agar kita selalu menjaga kebaikan kita dan selalu setiap hari kita memperbaiki akhlak kita, dan juga kita itu pastinya mencintai, menebarkan kasih sayang untuk alam semesta raya ini. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya ingin berbagi ilmu dan berbagi kisah, yaitu tentang salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal karena kedermawanannya. Oke, kita juga nanti dengan kita itu mempelajari atau kita itu mengetahui kisah-kisah para sahabat Rasulullah SAW, tentunya di aplikasi di kehidupan kita sehari-hari, kita juga pastinya bisa meneladani perilaku-perilaku baik beliau. Oke? Nah, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, siapa yang tidak mengenal nama besar beliau? Beliau itu sangat terkenal kaya raya, tetapi beliau juga terkenal kedermawanannya. Nah, teman-teman, Abdurrahman bin Auf, beliau itu dari Mekah ke Madinah mengikuti hijrahnya Rasulullah SAW. Beliau itu hanya berbekal seadanya, beliau tidak memiliki bekal yang begitu berlebihan. Nah, kemudian beliau sesampai di Madinah, beliau itu bersahabat dengan seorang penduduk Madinah atau ahli Madinah. Kemudian karena merasa kasihan kepada Abdurrahman bin Auf, penduduk Madinah tersebut atau ahli Madinah tersebut, beliau menawarkan atau memberikan uang, ingin memberikan sejumlah uang kepada Abdurrahman bin Auf. Tetapi Abdurrahman bin Auf menolaknya, teman-teman. Bahkan Abdurrahman bin Auf berkata kepada penduduk Madinah tersebut atau sahabatnya yang menjadi sahabatnya, pinjami aku uang saja. Kemudian tunjukkan pasar di mana, aku akan berdagang di pasar tersebut. Nah, betapa besar hati beliau, betapa mulia hati beliau. Meskipun beliau itu merasa kekurangan atau kesulitan dalam hal perekonomian, tetapi beliau tidak mau hanya menengadahkan tangan saja, tidak mau meminta-minta. Padahal jelas-jelas ada seseorang yang dengan senang hati memberikan beliau itu adalah sejumlah uang untuk kehidupan beliau selama di Madinah. Tetapi beliau menolaknya. Nah, teman-teman, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf karena kedermawanan beliau. Terus kemudian beliau berdagang, kemudian di dalam kisahnya beliau itu menjadi pengusaha atau pedagang yang sukses, yang besar, yang berlimpah hartanya. Beliau mempunyai harta benda apapun beliau miliki. Nah, kemudian teman-teman, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, kelak engkau akan masuk surga dengan keadaan yang tertatih-tatih, sedangkan sahabat-sahabatmu akan berlari kencang menuju surga. Kemudian Abdurrahman bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa aku akan masuk surga besok dalam keadaan tertatih-tatih? Kenapa aku ditinggal, wahai Rasulullah? Kenapa engkau tinggal dan para sahabat-sahabat yang lainnya meninggalkan aku? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, duniamu kebanyakan, Abdurrahman. Duniamu sangat banyak. Apa itu maksudnya? Hartanya melimpah ruah. Di dunia hartanya melimpah ruah. Dia memiliki segalanya. Terus kemudian, apa yang harus aku lakukan, wahai Rasulullah, agar aku bisa bersama-sama dengan engkau dan para sahabat yang lainnya, agar segera masuk surga dengan cepat? Tinggalkan duniamu, tinggalkan hartamu. Terus kemudian Abdurrahman bin Auf mengerti apa yang dimaksud Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mendermakan hartanya, teman-teman, mendermakan harta bendanya untuk perjuangan, untuk kemajuan Islam, untuk perjuangan bersama Rasulullah SAW. Harta bendanya demi kemajuan Islam. Nah, tetapi apa
apa yang terjadi? Setiap beliau itu mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu dan selalu melipat gandakan rizkinya, dan tidak habis-habis harta bendanya, tidak pernah habis-habis. Tidak ada teman-teman di dunia ini manusia yang mendermakan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala, yang menyedekahkan harta bendanya karena Allah Subhanahu wa taala, dia jatuh miskin, dia jatuh melarat. Tidak ada sedikit pun teman-teman. Tidak ada contohnya. Dan ada kisah juga dari Abdurrahman bin Auf yang membuat saya itu terenyuh. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu ngobrol bersama anaknya, putranya. Kemudian dia bercerita kepada anaknya, "Wahai anakku, ada apa ayah? Aku kalah dengan sahabatku Mus'ab bin Umair." "Kenapa ayah kalah? Padahal ayah itu memiliki semuanya. Ayah itu memiliki harta benda. Apa yang ayah tidak miliki?" "Aku kalah karena ketika itu Mus'ab wafat. Aku melihat dengan mataku sendiri, mata kepalaku sendiri, kain kafan saja untuk menutupi tubuhnya. Dia itu tidak memiliki, wahai anakku. Aku kalah dalam hal itu." "Kenapa kalah ayah? Kita punya berlembar-lembar kain, bukan itu maksudku. Lihatlah, ketika itu aku melihat Mus'ab bin Umair, ketika dia wafat, selembar kain kafan tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Ketika kain kafan itu ditarik untuk menutupi bagian atas kepalanya, kakinya terlihat. Kemudian ketika ditarik kain kafan itu ke bawah kakinya, itu kemudian kepalanya terlihat." "Apa maksud ayah? Kenapa ayah sedih? Apa yang membuat ayah sedih?" "Aku takut, wahai anakku, aku takut. Aku takut karena kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala sudah Allah curahkan, sudah Allah limpahkan di dunia ini. Semuanya kita miliki. Apa yang tidak kita miliki, wahai anakku? Allah sudah memberikan kebaikan-kebaikan, Allah sudah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, Allah sudah curahkan di dunia ini. Aku takut ketika di akhirat nanti aku tidak memiliki apa-apa, aku tidak mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, anakku." Ketika itu kemudian Abdurrahman bin Auf tidak jadi makan karena merasa sedih sekali, karena merasa takut sekali. Begitulah kisah Abdurrahman bin Auf yang begitu mulianya hatinya, begitu tawaduknya, meskipun beliau itu memiliki harta yang melimpah ruah, meskipun beliau itu juga mempunyai sifat yang kedermawanan yang luar biasa, tetapi ada rasa takut di dalam dirinya. Takut apabila kebaikan-kebaikan Allah itu sudah Allah curahkan semuanya di dunia, sedangkan di akhirat dia merasa takut Allah tidak memberikan kebaikan-kebaikan kepada dia di akhirat kelak. Itulah teman-teman, begitu mulianya Abdurrahman bin Auf. Teman-teman, Abdurrahman bin Auf itu selain beliau itu memiliki sifat yang menonjol, yaitu kedermawanannya yang luar biasa sekali, yang patut kita contoh, itu beliau itu adalah seseorang yang terpelihara akhlaknya. Beliau itu adalah seseorang yang bijaksana. Terus kemudian beliau itu adalah seseorang yang tegas juga. Dan beliau itu memiliki harta yang melimpah ruah, tetapi beliau itu mendermakan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Tidak sedikit pun beliau itu memikirkan kekuasaan, kedudukan, jabatan dan lainnya. Tidak, padahal dengan harta yang dia miliki, beliau bisa memimpin umat Islam ketika itu. Beliau bisa menjadi pejabat, beliau bisa menjadi seseorang yang ditunjuk memimpin umat Islam, tapi sedikit pun beliau tidak haus akan kekuasaan. Teman-teman, pernah mendengar tidak, seseorang yang meninggal dunia atau wafat, dia itu ketika sudah meninggal, dia itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk dihidupkan kembali, agar dia itu apa? Agar dia itu bisa bersedekah, agar dia itu bisa berbagi kepada sesama, berbagi kepada alam semesta. Tetapi itu tidak mungkin. Perbuatan baik kita, amal baik kita, itu kita hanya bisa lakukan ketika kita itu masih bernafas di dunia ini, masih hidup di dunia ini. Tetapi ketika kita meninggal dunia, ketika kita menghadap Allah, ketika kita sudah di alam barzah, ketika kita di alam kubur, sudah putus, tidak ada teman-teman apa yang kita lakukan. Kita hanya bisa melakukan itu, hanya menanti besok di yaumul kiamah. Nah, apa coba? Sholat, kemudian puasa, zikir,
Apakah itu yang membuat kita bangga di hadapan Allah? Padahal itu tidak, teman-teman. Itu belum bisa membuat Allah itu senang. Karena ketiga hal tersebut atau ketiga ibadah tersebut itu hanya untuk diri kita sendiri. Sholat itu untuk apa? Sholat itu untuk diri kita sendiri. Sholat itu untuk diri kita sendiri, untuk kita bisa menjaga sholat yang kita dirikan, sholat yang kita lakukan, laksanakan, itu menjaga diri kita dari perbuatan keji dan munkar, agar kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Itu untuk diri kita sendiri, tidak berefek untuk orang lain. Terus kemudian zikir juga untuk diri kita sendiri. Untuk apa tujuan kita berzikir? Tujuan untuk berzikir itu untuk menenangkan diri kita, menenangkan hati kita. Dikala kita itu sedang gelisah, dikala kita itu sedang susah, kita berzikir kepada Allah untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Apakah itu berefek untuk orang lain? Tidak. Terus kemudian apalagi puasa. Puasa itu juga untuk diri kita sendiri, untuk diri kita, tidak berefek untuk orang lain. Untuk menjaga diri kita untuk menjaga kita agar kita itu bersabar, kemudian menjaga diri kita agar kita itu terhindar dari hal-hal atau perbuatan nafsu. Nah, jadi apa yang perbuatan atau ibadah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang apabila kita itu berbuat di dunia ini? Yaitu berbagi, teman-teman, berbagi kepada sesama, berbagi kepada alam semesta raya ini, sedekah, infak, sedekah, zakat yang bisa berefek kepada orang lain, menjadikan diri kita itu bermanfaat untuk sesama, menjadikan diri kita itu bukan hanya kita itu melakukan sesuatu itu untuk kesenangan kita, kenikmatan kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita. Tidak, kita itu harus melakukan sesuatu yang punya efek untuk orang lain, untuk sesama, untuk alam semesta ini, yaitu kita bersedekah, kita berinfak, kemudian kita berzakat, berbagi kepada sesama. Nah, itulah teman-teman, sangat luar biasa sekali apabila kita itu bersedekah, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita selalu di setiap hari-hari kita itu selalu memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki silaturahmi kita kepada sesama. Nah, teman-teman, semoga di video kali ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya yang ada di sana, dan semoga kita selalu memperbaiki akhlak kita. Semoga kita juga selalu menebarkan kasih sayang di alam semesta raya ini, sebagaimana kita itu juga harus meneruskan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih pemilik kebaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.